Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri. Pas di malam hari, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Desa Nguling berada di pesisir timur Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebagian besar warganya berjualan, bertani, atau bekerja sebagai nelayan. Di salah satu sudut desa, di pinggir jalan utama yang menghubungkan pasar dengan perumahan warga, berdiri sebuah toko sembako yang sederhana. Bangunannya tua, dindingnya sudah mulai kusam, tapi masih berdiri kokoh sejak lebih dari 20 tahun lalu. Di toko itulah Bu Hajah Fadilah dan suaminya, Pak Haji Jafar, menggantungkan hidup mereka. Pagi itu, seperti biasa, Bu Fadilah membuka pintu toko lebih awal. Matahari baru saja naik, tapi hawa lembab dari laut terasa menusuk ke kulit. Ayam pelataran depan, lalu menyusun ulang kardus-kardus mie instan yang sejak kemarin belum tersentuh. Sesekali matanya menoleh ke arah ujung jalan, ke toko baru yang sedang jadi bahan omongan warga. Toko milik Bu Yanti, bangunannya lebih terang. Ada kipas di langit-langit, rak logam tinggi tersusun rapi, dan yang paling menyakitkan, pelanggan Bu Fadilah kini lebih sering ke sana. "Fadilah, sudah disapu semua?" tanya Pak Haji Jafar dari dalam toko sambil membawa setumpuk nota pembelian. "Sudah, Pak," jawab Bu Fadilah pelan, tanpa menoleh. "Gula sama minyak goreng besok perlu ditambah. Stok kita belum jalan lagi." "Buat apa nambah? Yang lama aja masih numpuk," sahut Bu Fadilah dengan nada lelah. Pak Haji Jafar tidak menjawab. Ia tahu istrinya sedang menahan rasa kecewa. Mereka sama-sama merasakannya, tapi tidak bisa berbuat banyak. Sejak toko Bu Yanti buka, dagangan mereka makin sepi. Beberapa pelanggan yang dulu mereka bantu, bahkan kini lebih sering belanja di toko baru itu. Menjelang siang, seorang ibu muda berhenti di depan toko. Ia masuk sebentar, melihat-lihat rak, lalu berkata, "Bu Hajah, ada minyak yang kemarin itu enggak? Yang ukuran 1 liter?" tanya Bu Fadilah bergegas mengambil dari rak. "Iya, tapi di toko Bu Yanti lebih murah 2.000, Bu. Maaf ya, saya kesana aja ya." Bu Fadilah mematung sejenak. Tangannya masih memegang botol minyak. Mengangguk pelan, lalu meletakkan kembali barang itu. Setelah ibu muda itu pergi, Bu Fadilah kembali ke kursi kecil di dekat pintu masuk. Ia duduk diam, menatap kosong ke halaman depan. Pak Haji Jafar keluar membawa gelas teh. Ia duduk di sebelah istrinya dan menyerahkan minuman itu. "Namanya Rezeki. Bu, ada naik turun," katanya pelan. Bu Fadilah tidak langsung menjawab. Ia menyesap teh hangat itu, lalu berkata lirih, "Aku dagang dari dulu. Aku buka pagi, tutup malam, bantu orang. Gak pernah hitung-hitungan. Tapi kok begini jadinya? Sekarang orang-orang pengennya yang cepat, murah, terang, ada AC," jawab Pak Haji Jafar sambil menatap keluar. "Jadi semua perjuangan kita selama ini gak ada artinya?" tanya Bu Fadilah. Suaranya sedikit meninggi. "Bukan begitu maksudku. Tapi kita ini cuma bisa berusaha. Sisanya yang atur di atas." Bu Fadilah tidak membantah, tapi matanya berkaca-kaca. Ia merasa dunia di sekitarnya mulai berubah, tapi dirinya tertinggal. Ia ingat betapa ramainya tokonya dulu. Anak-anak sekolah beli jajan di sini. Tetangga langganan belanja tiap pagi. Sekarang, rak-rak dibiarkan berdebu, dan kardus-kardus berisi barang yang tak laku mulai menumpuk di sudut. Sore harinya, hanya 1-2 orang yang datang. Beberapa hanya bertanya harga, lalu pergi. Tak sampai 10.000 rupiah masuk ke laci hari itu. Bu Fadilah menghitung dengan jari, lalu menatap nota lama yang makin lama makin usang, tak terbayar. Malam datang dengan angin laut yang dingin, lampu toko dimatikan lebih awal. Di dalam rumah yang menyatu dengan toko, Bu Fadilah duduk di ruang tengah. Ia membuka laci meja dan melihat buku catatan utang. Banyak nama di sana. Beberapa bahkan sudah pindah belanja ke toko Bu Yanti. Padahal dulu berutang di sini. Pak Haji Jafar keluar dari kamar, duduk di kursi dekat jendela. Ia menyalakan radio kecil, lalu mengecilkan volumenya. "Mau tidur aja, Bu," ucapnya pelan. "Tidur? Terus? Tiap hari tidur? Sementara toko makin kosong." "Kita udah tua, Fadilah. Jangan pikirin yang berat-berat. Bukan soal umur, Pak, tapi harga diri. Orang-orang di kampung ini sudah lupa siapa yang dulu bantu mereka waktu butuh." Pak Haji Jafar menunduk. Ia tak tahu harus menjawab apa.
Suasana rumah malam itu sunyi sekali. Hanya suara serangga dari luar jendela yang terdengar setelah suaminya masuk ke kamar. Bu Fadilah masih duduk sendiri. Lampu ruang tengah sengaja dibiarkan redup. Ia menatap rak-rak toko yang terlihat dari balik sekat. Sunyi, gelap, dan sepi. Dagangan yang ia susun setiap pagi kini tak bergerak. Satu persatu, ia menyusun ulang nota penjualan di meja, lalu melipat kain penutup laci uang. Namun tangan kirinya berhenti saat menyentuh tumpukan kardus kosong di bawah meja. Di sana terselip sepotong robekan kardus kecil. Tulisan angka di atasnya sudah agak pudar. Bu Fadilah menarik napas, lalu menyelipkan robekan itu kembali ke tempat semula. Ia berdiri, mematikan lampu, dan masuk ke kamar dengan langkah pelan. Malam itu tidak ada mimpi, tapi tidur Bu Fadilah tidak tenang. Di luar, angin dari arah pasar lama berhembus kencang melewati gang belakang. Udara dingin merayap masuk dari celah-celah jendela tua. Dan di dalam hati Bu Fadilah, sesuatu mulai bergerak. Bukan keputusan, bukan rencana, hanya rasa yang belum selesai. Malam itu, setelah mematikan lampu ruang tengah, Bu Fadilah berjalan pelan menuju kamar. Tapi pikirannya belum tenang. Di balik suara angin yang menyusup dari jendela, ada yang terasa tidak selesai. Saat Pak Haji Jafar sudah terlelap, Bu Fadilah masih duduk di pinggir ranjang. Matanya menatap lurus ke tembok. Tapi yang ada di dalam kepalanya adalah toko rak yang sepi dan kata-kata pelanggan yang lebih memilih toko sebelah. Tangannya perlahan membuka laci kecil di samping tempat tidur. Ia mengeluarkan sobekan kardus yang tadi siang disentuhnya. Robekan kecil, lusuh, dengan angka-angka ponsel yang hampir pudar. Itu pemberian Rini, mantan karyawannya, beberapa bulan lalu. Waktu itu, Rini bilang, kalau suatu hari Bu Hajah butuh jalan cepat, simpan ini, tapi jangan dikasih tahu siapa-siapa. Bu Fadilah sempat buang kertas itu, tapi entah kenapa diselipkan kembali di bawah tumpukan kardus. Kini, ia kembali memandangi angka-angka itu dalam senyap. Esok paginya, suasana toko tidak berubah. Hanya 2 pelanggan datang. Salah satunya hanya beli sabun dan rokok, lalu buru-buru pergi. Bu Fadilah tidak banyak bicara. Ia duduk di dekat pintu, menyaksikan toko Bu Yanti di seberang gang yang ramai dengan kendaraan parkir dan orang lalu lalang. Sore hari, saat Pak Haji Jafar sedang menyapu halaman, Bu Fadilah membuka pembicaraan. "Pak," katanya pelan, "kalau misalnya ada orang yang bisa bantu kita, tapi caranya tidak biasa, sampean setuju?" Pak Haji Jafar berhenti menyapu. Ia menatap istrinya dengan alis mengerut. "Maksudmu bagaimana, Bu?" "Ya, misalnya, ada orang yang katanya bisa bikin dagangan laris lagi," jawab Bu Fadilah, menunduk. Pak Haji Jafar menggeleng pelan. "Kalau itu maksudmu, jangan diteruskan. Jangan ambil jalan aneh-aneh." "Tapi kita makin sepi, Pak. Mau sampai kapan kita tahan begini? Rezeki itu milik Allah, Bu, bukan milik orang pintar. Aku nggak mau rumah ini berubah jadi tempat yang selap." Bu Fadilah tidak menjawab. Ia tahu suaminya tidak akan sepakat, tapi di dalam dirinya, dorongan untuk melawan rasa kalah itu tumbuh makin besar. Ia merasa seperti dipukul dari banyak arah. Orang-orang tidak lagi menaruh hormat. Anak-anak yang dulu jajan di tokonya kini menyebut nama Bu Yanti. Barang-barangnya menumpuk. Bahkan untuk belanja ulang pun, ia mulai bingung harus ambil uang dari mana. Malam kembali turun. Toko ditutup lebih awal. Setelah makan malam, Bu Fadilah membersihkan dapur, lalu duduk sendiri di ruang tengah. Lampu sengaja diredupkan. Kembali sobekan kardus itu dan meletakkannya di atas meja. Suaminya sudah masuk kamar, tapi ia belum ingin tidur. Ia mengambil ponsel, mengetikkan nomor perlahan. Jari-jarinya sempat ragu, tapi akhirnya ia tekan tombol panggil. Ponsel disandarkan ke telinga. Detik-detik pertama, hanya terdengar nada sambung. Tak lama kemudian, suara di seberang menjawab. "Assalamualaikum." Bu Fadilah terdiam sejenak. Suara itu berat dan dalam. "Waalaikumsalam, ini saya Fadilah. Saya dapat nomor ini dari orang. Katanya bisa bantu soal rezeki." Di seberang, suara itu tidak langsung menjawab. Suara napas pelan terdengar sebelum akhirnya berkata, "Sampean serius? Jalan ini bukan untuk main-main." "Saya serius. Saya cuma ingin dagangan saya kembali ramai," jawab Bu Fadilah. Suaranya agak bergetar. "Datang ke rumah saya. Belakang pasar lama, rumah paling pojok, pagar bambu, sendiri. Jangan ajak siapa-siapa." Jam 9 malam, sambungan terputus begitu saja. Bu Fadilah masih menatap layar ponsel yang perlahan mati karena layar otomatis redup. Tidak, siapa yang tadi bicara?"
tapi suara itu seperti menarik sesuatu dari dalam dirinya. Ia menyimpan lagi sobekan kardus ke dalam dompet, lalu berdiri pelan menuju kamar. Pak Haji Jafar belum tidur. Ia menoleh saat Bu Fadilah masuk. Kok lama? Enggak. Apa Pak? Tadi duduk sebentar di depan, jawab Bu Fadilah singkat. Ia masuk ke ranjang, memejamkan mata. Tapi pikirannya masih menyimpan banyak tanya. Rumah paling pojok di belakang pasar lama, bukan tempat yang biasa ia lewati. Pasar itu sudah tidak digunakan. Bangunan di belakangnya dikenal sepi dan jarang dilintasi warga. Tapi suara di telepon terdengar yakin. Dan kini, Bu Fadilah sudah membuka pintu menuju arah yang tak ia pahami sepenuhnya. Di luar kamar, angin malam kembali terdengar dari celah pintu. Bu Fadilah memeluk selimut hingga ke leher. Tapi bukan dingin yang membuat tubuhnya menggigil. Ada dorongan di dalam dirinya yang sulit ia kendalikan. Dan perasaan itu tidak juga hilang sampai matanya lelah dan tertidur. Malam itu, Bu Fadilah berbaring dengan mata terbuka. Suaminya sudah tertidur sejak 1 jam lalu. Tapi pikirannya belum berhenti bergerak. Ia terus mengingat suara di telepon dan alamat yang disipat belakang pasar lama, rumah paling pojok, pagar bambu. Hatinya gelisah. Tapi dorongan yang tumbuh sejak toko mulai sepi, membuat langkahnya tak lagi bisa ditahan. Ia bangkit perlahan, mengganti bajunya dengan pakaian hitam longgar, lalu mengambil kunci motor dari atas lemari. Sebelum membuka pintu belakang, ia menoleh ke ranjang. Pak Haji Jafar masih lelap. Udara malam desa Nguling dingin dan agak lembab. Jalanan menuju pasar lama sepi, hanya ada suara serangga dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Pasar lama sudah lama tak dipakai. Sejak pasar baru dibuka dekat jalan raya, tempat ini hanya dihuni pedagang musiman. Tanah di sekitarnya ditumbuhi rumput liar dan ilalang setinggi lutut. Bu Fadilah memarkirkan motornya di balik pohon dan berjalan kaki menyusuri gang tanah menuju bangunan yang dimaksud. Rumah itu tampak kusam dan gelap. Pagar bambunya sudah miring dan sebagian patah. Halamannya sempit, penuh ilalang, dan ada bau, seperti tanah basah yang bercampur dengan asap pembakaran. Bu Fadilah berhenti sejenak di depan gerbang, memastikan dirinya tidak dilihat siapa-siapa. Lalu, dengan hati-hati, ia melangkah masuk. Pintu rumah setengah terbuka, lampu di dalam hanya satu, remang, dan menggantung rendah dari langit-langit. Kayu, di tengah ruangan duduk seorang pria tua, tubuhnya bungkuk, kulitnya keriput, dan matanya menyala tajam, meskipun wajahnya tampak kusut. Ia mengenakan kain hitam lusuh dan duduk di atas tikar pandan yang usang. Di depannya ada mangkuk kecil berisi air sekat rembut dan 2 butir telur mentah. "Kamu Fadilah?" Suara pria tua itu pelan, tapi terdengar jelas di tengah keheningan malam. "Iya," jawab Bu Fadilah dengan suara serak. Ia berdiri di ambang pintu, masih ragu untuk masuk lebih dekat. "Masuk, duduk. Jangan berdiri di situ," ucap pria itu tanpa menoleh. Bu Fadilah melangkah pelan dan duduk di seberang tikar, menjaga jarak. Suasana rumah itu membuat tubuhnya kaku. Udara di dalam seperti tidak mengalir. Hanya bau kemenyan yang perlahan mulai menyengat hidung. "Aku Mbah Bungkik. Yang kamu cari bukan aku, tapi jalanku. Kamu datang mau rezeki balik. Mau toko rame lagi. Tapi semua itu ada syarat," ucapnya tanpa menunggu pertanyaan. Bu Fadilah mengangguk pelan. "Saya sudah siap." "Jangan cepat bilang siap. Dengar dulu." Mbah Bungkik menatapnya lurus. "Ini pesugihan, bukan pinjaman, bukan sulap. Kamu akan dapat bantuan. Tapi yang bantu bukan manusia." Bu Fadilah menelan ludah. Ia tidak bicara, hanya menatap mangkuk air di depan Mbah Bungkik yang mulai memunculkan jelembeng-jelembeng kecil. "Yang bantu kamu adalah tuyul, sosok kecil, bukan anak-anak. Jangan kasih dia makan nasi, jangan ajak bicara, jangan lama-lama. Dan yang paling penting, kamu dan suamimu harus sepakat. Kalau di tengah jalan ada yang menolak, tumbalnya akan datang sendiri. Kalau suami saya tidak tahu, itu urusanmu. Tapi resikonya kamu tanggung." Bu Fadilah terdiam lama. Napasnya terasa berat, tapi di dalam dadanya, perasaan ingin mengalahkan Bu Yanti dan mengembalikan kejayaan tokonya lebih kuat daripada rasa takut. "Saya mau," katanya akhirnya. Mbah Bungkik mengangguk. Ia berdiri pelan, lalu mengambil segenggam garam dan menyebarkannya membentuk lingkaran kecil di lantai. "Kamu duduk di tengah garam itu. Jangan bergerak sampai aku selesai." Bu Fadilah mematuhi. Ia melipat kakinya dan duduk di tengah lingkaran. Di sekelilingnya mulai diletakkan sesajen, bunga 7 rupa, mangkuk air, dan sebatang dupa yang menyala. Mbah Bungkik mulai membaca doa-doa dalam bahasa yang tidak ia pahami. Nadanya naik turun,
Seperti orang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat, suara dari luar rumah perlahan menghilang. Tak ada angin, tak ada suara serangga. Udara berubah dingin, bau dupa semakin pekat dan menyesakkan. Tiba-tiba, dari balik tirai kamar di ujung ruangan, terdengar suara kecil, seperti seseorang yang sedang tertawa tertahan. Suara itu makin lama makin jelas, cekikikan halus, seperti dari anak kecil tapi nadanya aneh, dan membuat kepala Bu Fadilah terasa berat. Tirai itu bergoyang pelan, lalu muncul sosok kecil, tubuhnya tak lebih dari tinggi meja. Kulitnya keabu-abuan, matanya besar bulat dan merah menyala, kepalanya botak, dan kakinya kecil, tapi tidak menyentuh lantai seperti biasa. Ia tidak bicara, tidak bergerak, hanya berdiri menatap Bu Fadilah dari kejauhan. "Jangan lari, jangan panggil siapa-siapa," bisik Mbah Bungkik dari samping. Bu Fadilah hanya mengangguk kaku, tubuhnya gemetar, tapi ia tetap diam di lingkaran. Sosok kecil itu perlahan berjalan memutar, lalu menghilang ke balik tirai yang lain. Cekikikannya kembali terdengar, lalu berhenti mendadak. Mbah Bungkik menghela napas, ia mengambil sisa garam dan meniupkannya ke udara. "Sudah, dia ikut kamu. Tapi ingat semua syarat tadi. Sekali kamu langgar, aku tidak bisa bantu." Bu Fadilah berdiri perlahan, lututnya lemas. Mbah Bungkik tidak menyuruhnya pergi, tapi ia tahu waktunya selesai. Ia berjalan keluar rumah dengan langkah pelan, melewati pagar bambu yang kembali bergoyang tertiup angin. Saat motor dinyalakan, tangannya masih gemetar. Ia menoleh sekali ke rumah itu. Tidak ada cahaya dari dalam, tidak ada suara, hanya dan dingin yang tersisa. Tapi di dadanya ada sesuatu yang berat, sesuatu yang baru, dan sesuatu itu kini ikut pulang bersamanya. Motor Bu Fadilah berhenti perlahan di depan toko saat subuh baru datang. Udara dingin nguling masih basah, dan langit masih gelap. Ia memarkir motor tanpa menyalakan lampu, lalu masuk dari pintu samping yang mengarah langsung ke ruang belakang. Suaminya belum bangun. Di dalam, ia berdiri cukup lama di tengah ruang, menatap rak yang kemarin masih penuh. Di pikirannya, suara cekikikan tadi malam masih terngiang. Sosok kecil yang muncul dari balik tirai belum hilang dari ingatannya. Tapi saat ia menarik napas panjang, ada dorongan kuat untuk menjalankan rutinitas seperti biasa. Pukul 6 pagi, toko itu dibuka. Tak sampai 1 jam setelah pintu terbuka, satu persatu pelanggan datang. Beberapa hanya beli sabun dan beras, tapi banyak juga yang memborong. Yang mencurigakan, mereka datang silih berganti, seperti antre secara tak sengaja. Tak ada waktu toko benar-benar kosong. Bahkan, ada pelanggan yang biasanya belanja di tempat Bu Yanti, kini datang kembali ke toko Bu Fadilah. Wajahnya datar, tapi matanya seperti kosong. Saat menyerahkan uang, Bu Fadilah sempat bingung, tapi ia tetap melayani. Menjelang siang, uang di laci lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada penghitungan yang jelas, tapi jumlahnya seperti tidak masuk akal. Ia yakin tidak sebanyak itu pelanggan yang datang, tapi uangnya terus bertambah. Ia sempat diam beberapa detik, sambil menatap tumpukan lembaran uang yang bercampur koin, lalu buru-buru menutup laci dan melayani pelanggan berikutnya. Pak Haji Jafar bangun agak siang hari itu. Saat ia masuk ke ruang toko, ia melihat pemandangan yang membuat keningnya mengernyit. "Kok ramai sekali hari ini?" tanyanya. Bu Fadilah mengangguk sambil terus membungkus belanjaan pelanggan. "Alhamdulillah, Pak. Mungkin memang sudah waktunya balik ramai." Pak Haji Jafar tidak langsung percaya. Ia hanya mengangguk pelan dan berjalan ke bagian belakang, mengambil air minum. Namun saat melihat laci uang yang sudah penuh, ia hanya berdiri diam di dekat meja. Tatapannya kosong, tapi tidak berkata apa-apa. Malam harinya, setelah toko ditutup, suasana rumah berubah jadi hening. Angin dari luar tidak lagi terasa seperti biasa. Suhu udara lebih dingin, dan suasana menjadi lebih berat. Saat makan malam, Pak Haji Jafar hanya mengambil sedikit nasi. "Kamu yakin gak ada yang kamu lakukan?" tanyanya tiba-tiba. "Apa maksudmu?" Bu Fadilah pura-pura tak mengerti. "Tadi siang, aku lihat uang di laci seperti bertambah sendiri." "Kamu tahu dari mana datangnya itu semua?" Bu Fadilah terdiam sejenak, lalu menjawab, "Mungkin memang rezekinya balik lagi, Pak." Pak Haji Jafar tidak melanjutkan, tapi sorot matanya berubah. Ia memandangi istrinya cukup lama, sebelum akhirnya menghabiskan makanannya tanpa bicara lagi. Malam semakin larut. Saat Bu Fadilah membereskan sisa belanjaan di rak, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Saat menoleh ke kiri, tak ada siapa-siapa. Tapi dari sudut matanya,
seperti ada bayangan kecil yang bergerak cepat di belakang rak paling ujung. Ia menahan napas, lalu melanjutkan membereskan barang tanpa menoleh lagi. Kakinya agak lemas saat keluar dari ruang toko dan kembali ke dalam rumah. Di kamar, Pak Haji Jafar berusaha tidur lebih awal, tapi matanya tetap terbuka. Suara kipas angin terdengar pelan, namun ia merasa seperti ada langkah kecil di ruang tengah. Suara itu pelan tapi berulang, seperti anak kecil yang berjalan tanpa alas kaki. Ia duduk dan menajamkan telinga. Suara itu berhenti, lalu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Ia bangkit dan membuka pintu kamar perlahan. Tak ada apa-apa di ruang tengah, tapi lampu gantung di dekat dapur berayun pelan. Padahal semua jendela sudah ditutup. Pagi harinya, suasana makan menjadi kaku. Bu Fadilah menyeduh teh, sementara suaminya diam sambil menatap meja. "Aku dengar suara semalam," yuka Pak Haji. "Jafar, suara apa?" Bu Fadilah tetap menunduk, mengaduk gelas, langkah kecil, seperti anak kecil, di dalam rumah. "Tapi aku nggak lihat siapa-siapa. Mungkin tikus?" "Bukan, ini langkah pelan, tapi jelas. Bukan hewan." Bu Fadilah tidak menjawab. Ia tahu apa yang dimaksud suaminya, tapi ia tidak mau membicarakannya. Ia sendiri merasakannya setiap kali sendirian di ruang toko. Perasaan ada yang mengintai dari balik rak, dari balik pintu gudang dari sela tirai yang mengarah ke belakang rumah. Tapi ia menahan semuanya, seolah itu hanya bagian dari apa yang harus ditanggung. Beberapa hari berikutnya, toko tetap ramai, tapi suasana rumah makin tidak nyaman. Pak Haji Jafar mulai mudah marah. Ia curiga pada banyak hal, dan mulai bertono tania tentang perubahan mendadak toko mereka. Mereka sempat bertengkar kecil, karena Bu Fadilah tak mau menjawab pertanyaan soal dari mana datangnya rezeki itu. Suasana rumah seperti terpecah. Mereka tinggal bersama, tapi seperti tak lagi berjalan berdampingan. Malam berikutnya, suara langkah kecil kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Dari arah belakang, terdengar suara benda jatuh kecil, seperti koin. Pak Haji Jafar keluar kamar dan memanggil istrinya. Tapi Bu Fadilah sudah tertidur di kursi depan toko. Wajahnya pucat, dan tubuhnya dingin. Pak Haji Jafar memanggil namanya pelan. Bu Fadilah membuka mata perlahan dan memandangi suaminya. Tapi tak ada satupun kata yang keluar. Mereka hanya saling menatap dalam diam. Di luar, angin kembali berembus. Tirai kecil di pintu belakang bergoyang sendiri tanpa dan di dalam rumah itu ada yang hadir tapi tidak terlihat. Dan sejak saat itu, tidak ada malam yang benar-benar sepi lagi. Sejak malam Bu Fadilah tertidur di depan toko dan dibangunkan oleh Pak Haji Jafar dalam kondisi pucat dan dingin. Suasana rumah menjadi lebih gelap dari biasanya. Lampu tetap menyala, pintu tetap dikunci, tapi perasaan was-was seperti menetap di dinding-dinding rumah itu. Keesokan paginya, Bu Fadilah duduk termenung lebih lama dari biasanya di kursi dekat pintu masuk toko. Pak Haji Jafar tak lagi banyak bicara, hanya sesekali menatapnya dengan curiga yang belum ia tumpahkan dalam kata. Karena pelanggan makin ramai dan tubuhnya sering lemas tiap pagi, Bu Fadilah akhirnya merekrut seorang karyawan muda, perempuan, berumur 22 tahun, bernama Wati, anak dari tetangga jauh di desa Curadringu. Mbak Wati tampak lincah dan rajin di awal. Setiap hari datang lebih awal, membersihkan rak, mengepel lantai, mencatat barang-barang yang perlu diisi. Bu Fadilah merasa sedikit terbantu dan berusaha bersikap biasa. Meski sesekali matanya tetap memperhatikan ke arah belakang toko, ke ruang yang kini ia hindari sendirian. Beberapa hari bekerja, Mbak Wati mulai menunjukkan perubahan. Saat istirahat siang, ia kerap melamun. Tangannya menggenggam sapu, tapi tak bergerak. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Tadi dengar suara." "Bu," ucapnya pelan. Matanya tidak menatap langsung. "Suara apa?" tanya Bu Fadilah. Anak kecil ketawa dari dalam gudang. Bu Fadilah diam. Ia tidak membantah, tapi juga tidak menjawab. Mbak Wati pun akhirnya melanjutkan pekerjaan, meski dengan gerakan lambat. Beberapa hari kemudian, perubahan makin terlihat. Mbak Wati menjadi mudah terkejut, dan matanya sering menatap kosong ke arah rak pojok yang paling dekat dengan gudang. Kadang, ia tersenyum sendiri, lalu cepat-cepat memalingkan wajah jika Bu Fadilah memergokinya. Pak Haji Jafar mulai memperhatikan hal yang sama. Ia mendapati Mbak Wati berdiri terlalu lama di dekat meja kasir saat tidak ada pelanggan. Saat ditanya, Wati menjawab, "Ada yang lewat, Pak. Kecil, tapi hilang." Malam itu, toko ditutup lebih cepat. Wati diminta pulang lebih awal karena tubuhnya tempo lemak. Tapi saat ia hendak mengenakan sandal di depan toko,
tubuhnya mendadak jatuh. Ia kejang, matanya terbuka lebar tapi tak fokus, dan mulutnya berbusa. Bu Fadilah panik dan berteriak memanggil Pak Haji Jafar. Bersama tetangga, mereka membawa Wati ke puskesmas terdekat. Namun hasil pemeriksaan tidak menunjukkan penyakit apapun. Dokter jaga hanya menyarankan istirahat dan memberinya cairan penenang. Saat pulang malam itu, Bu Fadilah duduk sendiri di ruang toko yang gelap, hanya lampu kasir yang menyala. Suaminya sudah masuk kamar, tapi ia enggan tidur. Pikirannya dipenuhi wajah Mbak Wati yang jatuh pingsan. Ia merasa kesalahan itu datang dari keputusannya sendiri. Tapi ia juga merasa semua sudah terlalu jauh untuk ditarik kembali. Esoknya, kabar soal Wati pingsan menyebar. Beberapa pelanggan mulai berbisik, ada yang bilang gudang toko itu angker. Ada yang menyarankan agar Bu Fadilah memanggil orang pintar untuk bersih-bersih tempot. Tapi tak satu pun komentar itu ditanggapi langsung. Hanya Pak Haji Jafar yang makin sering mengeluh tidak nyaman di rumah. Ia bahkan mulai menghindari ruang belakang dan selalu menyalakan lampu kamar tidur sejak sore. Suatu malam, saat Bu Fadilah sedang membereskan rak, ia mendengar langkah dari arah gudang. Suara itu kecil, seperti tapak kaki bocah tanpa alas. Ayai tidak langsung menoleh, tapi tubuhnya menegang. Ketika ia mencoba berbicara kepada dirinya sendiri untuk tetap tenang, tiba-tiba Pak Haji Jafar masuk dari ruang tengah dengan wajah pucat. "Aku lihat dia," ucapnya pelan. "Siapa?" "Yang kecil itu, berdiri di belakangmu waktu kamu lagi susun gula." Matanya merah, Bu. Bu Fadilah hanya bisa menahan napas. Ia tidak menyangkal. Ia juga sudah melihat sosok itu lebih dari sekali, tapi selama ini memilih tidak mengatakan apa-apa. Kini, suaminya juga melihat. Itu berarti perjanjian yang ia simpan rapat mulai menunjukkan wujudnya sendiri. Hari berikutnya, Wati datang kembali bekerja. Wajahnya pucat, suaranya lirih, tapi ia tetap masuk, meski dengan langkah pelan. Saat toko mulai sepi sore itu, Wati duduk di belakang meja kasir dan Bu Fadilah menghampirinya. "Kamu istirahat dulu, badanmu masih lemas," ucap Bu Fadilah. Wati mengangguk pelan, tapi saat Bu Fadilah hendak membalikkan badan, gadis itu tiba-tiba bicara dengan suara bergetar. "Dea Todi Dadi." "Rak depan, Bu." Berdiri lama, matanya merah. Dia nunduk, terus menatap saya. Bu Fadilah berhenti bergerak. Ia menoleh perlahan. Rak depan kosong, tapi hawa dingin menyelusup ke tengkuk. Ia memandang rak itu dalam diam. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi tubuhnya tetap di tempat. Beberapa detik kemudian, suara lirih terdengar dari Wati lagi. "Dia nggak suka saya, Bu. Dia marah. Saya tahu dia ada." Bu Fadilah merapatkan kerudungnya. Ia mendekati Mbak Wati dan menepuk bahunya. "Sudah, kamu pulang lebih cepat hari ini." Wati menunduk. Ia mengambil tas kecilnya dan berjalan pelan ke arah pintu. Tapi sebelum benar-benar keluar, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah rak. Matanya tak berkedip. Lalu ia keluar tanpa bicara. Sore itu, toko kembali sepi. Tapi bukan sepi yang tenang. Bukan sunyi yang wajar. Di balik rak depan, ada sesuatu yang tidak lagi bersembunyi. Ia sudah berdiri di tempat terbuka dan mulai memperlihatkan wujudnya kepada siapapun yang terlalu dekat. Sore itu, Bu Fadilah duduk di kursi kecil depan rak minyak goreng, menatap kosong ke arah pintu toko yang terbuka setengah. Pelanggan masih datang, membawa pulang beras, telur, dan sabun, tapi pikirannya tak bisa lepas dari kejadian kemarin. Tatapan kosong Mbak Wati sebelum keluar toko masih terbayang jelas. Begitu juga dengan suara lirihnya tentang makhluk kecil yang marah. Bu Fadilah belum berani masuk gudang lagi sejak malam terakhir, dan Pak Haji Jafar lebih sering memilih diam. Di dalam kamar, malam datang cepat. Setelah toko ditutup, Bu Fadilah membereskan barang dengan tangan gemetar. Ketika ia menaruh kotak roti ke rak bawah, terdengar bisikan sangat pelan, bukan dari luar. Suaranya muncul di dalam kepala. "Aku ingin lebih." Tubuh Bu Fadilah membeku. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapa-siapa. Ia mencoba menghirup napas panjang, lalu berjalan pelan menuju ruang belakang. Tapi suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Bukan cuma uang. Aku ingin darah." Yang segar. Langkahnya terhenti. Ia memegang dinding, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan tuyul kecil itu muncul lagi dalam benaknya. Dengan mata merah dan senyum menyeringai, ia menutup mata, namun gambaran itu tidak hilang. Di dalam kamar, Pak Haji Jafar duduk di pinggir ranjang. Ia tidak membaca buku seperti biasa, hanya menatap lantai dengan sorot muram. Saat Bu Fadilah masuk, mereka hanya bertukar pandang singkat, tanpa sepatah kata pun. Ia ingin bicara, tapi lidahnya kaku.
malam semakin dingin. Ketika waktu menunjukkan lewat tengah malam, Bu Fadilah bangun dari tempat tidur. Ia menuju dapur, lalu mengambil dupa yang ia simpan di laci bawah wastafel. Ia nyalakan, lalu membawanya ke ruang belakang. Ia meletakkannya di pojok, lalu duduk bersila di lantai yang dingin. Harapannya cuma satu, agar gangguan itu berhenti. Tapi asap dupa baru menyebar beberapa detik, suara tangisan terdengar dari atas plafon. Pelan, memanjang, dan terdengar seperti suara anak-anak yang kesepian. Ia mendongak. Plafon tidak bergoyang, tapi suara itu jelas. Ia berdiri dengan cepat dan meniup dupa yang masih menyala. Bau harum terbawa angin malam yang masuk dari ventilasi. Tapi suara tangisan masih bergema hingga ia keluar dari ruangan itu dan kembali ke kamar. Keesokan harinya, Bu Fadilah menemukan Mbak Wati berdiri di depan toko tanpa bicara. Ia menunduk, matanya sembab. Ketika ditanya, Mbak Wati hanya menjawab lirih, "Saya mimpi dia berdiri di ujung kasur saya." Bu, matanya merah, badannya basah, seperti habis keluar dari sumur. Bu Fadilah menahan napas. Ia tahu Wati tidak bohong. Ia ingin meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia tahu itu tidak benar. Maka ia hanya berkata, "Pulang dulu." "Ya, istirahat. Saya paham." Wati mengangguk pelan. Sebelum pergi, ia menatap Bu Fadilah dalam-dalum dan berkata, "Saya nggak sanggup, Bu. Maaf, saya berhenti kerja." Setelah gadis itu pergi, suasana toko terasa lebih hampa. Tak ada lagi suara sapu pagi, tak ada lagi tawa kecil saat pelanggan datang. Tapi anehnya, pelanggan tetap ramai, bahkan lebih ramai. Laci kasir tak pernah kosong, dan sesekali uang kertas baru muncul di bawah meja tanpa tahu siapa yang menaruh. Namun, keberadaan tuyul itu makin terasa. Setiap malam, suara langkah kecil terdengar, kadang disertai bunyi gesekan plastik atau dentingan koin. Pak Haji Jafar yang dulu mencoba menutup telinga, kini tidak bisa menahan amarah. "Mau sampai kapan kita begini, Fadilah?" tanyanya. Suara berat. Bu Fadilah duduk di tepi ranjang. Ia tidak menjawab. "Aku tahu kamu nyari jalan pintas, tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Rumah ini nggak kayak dulu. Kamu pun bukan seperti dulu." "Aku cuma mau toko kita bertahan," jawab Bu Fadilah pelan. Pak Haji Jafar menatapnya dengan mata merah karena kurang tidur. "Kita bisa jual perlahan, kita bisa ikhlas, tapi kamu malah memilih makhluk itu." Tak ada yang berkata apa-apa. Setelah itu, mereka tidur di ranjang yang sama, tapi saling membelakangi. Dan ketika malam semakin dalam, suara langkah itu kembali. Kali ini, tidak hanya berjalan, tapi seperti berputar-putar di dalam rumah, memantul di dinding, dan berhenti lama di luar kamar. Bu Fadilah menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap masuk ke kepalanya. Darah, jiwa yang lebih kuat. Esoknya, Bu Fadilah tidak membuka toko sendiri. Seorang tetangga datang menawarkan bantuan, karena melihat pintu toko masih tertutup hingga jam 10. Ketika akhirnya ia membuka, senyum Bu Fadilah kaku. Ia mengatakan dirinya sedang tidak enak badan. Tapi sebenarnya, tubuhnya terasa berat bukan karena sakit, tapi karena ada sesuatu yang membebaninya dari dalam. Pagi itu, di sela rak sabun dan minyak goreng, ia duduk lama tanpa bicara. Pikirannya bercabang, antara membatalkan semua dan menerima apa yang sudah datang. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, suara makhluk kecil itu kini tidak hanya muncul saat malam. Ia bisa mendengarnya bahkan saat matahari sedang tinggi-tingginya. Suara gemerincing koin masih terdengar dari belakang rak, sama seperti malam sebelumnya. Bu Fadilah duduk membungkuk di depan meja kasir, menatap lantai kosong tanpa tujuan. Ia sudah tak menghitung lagi berapa banyak uang yang masuk hari ini. Lecki, kasir penuh, rak selalu kosong menjelang sore. Pelanggan silih berganti, tapi semua itu terasa hambar. Tidak ada rasa puas, apalagi bangga. Yang ia rasakan hanya tekanan yang makin mengikat dari hari ke hari. Dari dapur, suara langkah Pak Haji Jafar terdengar pelan. Pria itu berjalan perlahan ke ruang tengah dengan mata sayu dan wajah pucat. Ia duduk di kursi rotan dekat jendela dan menatap keluar tanpa ekspresi. "Semalam aku mimpi ditarik-tarik dari bawah kasur," gumamnya tiba-tiba. Bu Fadilah menoleh. "Mimpi apa, Pak?" Tangannya kecil, dingin. "Banyak. Mereka bilang waktunya sudah dekat," jawabnya lirih tanpa menoleh. Fadilah menelan ludah. Ia mencoba merespons, tapi tenggorokannya kering. Ia bangkit dari kursi kasir dan duduk di sebelah suaminya. "Apa kita sudah terlalu jauh, Pak?" tanyanya pelan. "Apa kita bisa berhenti?" Pak Haji Jafar
diam lama, kemudian ia menoleh pelan ke arah istrinya, pandangannya kosong. Aku nggak tahu, tapi aku bisa rasakan. Jiwa kita nggak utuh lagi. Di luar, suara motor dan anak-anak kecil tertawa bersahutan. Tapi di dalam rumah yang menyatu dengan toko itu, suasananya pengap dan sunyi. Suara dari luar seolah tidak bisa menembus dinding toko yang kini penuh barang dagangan, tapi tanpa kehidupan. Setiap pelanggan yang datang membawa senyum, tapi begitu meninggalkan toko, udara kembali berat. Seolah tempat ini tidak pernah benar-benar senang. Senyum Bu Fadilah pun hanya formalitas. Tangannya melayani, mulutnya menjawab, tapi pikirannya berada di tempat lain. Sejak suara koin pertama jatuh sendiri di pojok gudang, rumah ini berubah, seperti ruang penantian. Malam harinya, Pak Haji Jafar kembali duduk di ruang tengah sambil menatap tembok. Ia mulai berbicara sendiri. Kadang menyebut nama anak-anak yang tidak ada, kadang tertawa kecil, lalu tiba-tiba diam, seperti menahan tangis. Bu Fadilah yang mendengarnya dari dapur, hanya bisa memeluk lengan bajunya sendiri. Ia takut mendekat. Beberapa kali ia hendak membangunkan suaminya dari lamunan, tapi setiap kali didekati, Pak Haji Jafar menatapnya tajam. Bukan dengan marah, tapi seperti tidak mengenali. Pukul 2 dini hari, saat semua lampu dimatikan dan rumah dalam keadaan gelap, suara tawa anak kecil kembali terdengar. Kali ini, suaranya lebih banyak dan bersahutan, seperti bermain kear karon di dalam rumah. Langkah kecil itu berlari cepat, lalu berhenti tiba-tiba. Disusul suara koin jatuh dari rak paling atas. Fadilah membuka mata di dalam kegelapan. Ia menoleh ke arah lemari. Rak itu kosong sore tadi. Ia ingat betul, tapi suara koin kini datang dari sana. Ia tidak berani bangkit dari tempat tidur. Napasnya cepat dan dingin. Ia hanya menarik selimut sampai leher, berharap malam cepat selesai. Tapi suara itu tetap ada, bukan hanya koin jatuh, tapi seperti seseorang menggorek kardus, lalu tertawa pelan di dekat telinganya. Pagi harinya, mereka membuka toko seperti biasa. Pelanggan tetap ramai, tapi wajah Pak Haji Jafar semakin pucat dan tak terawat. Ia mulai memakai baju terbalik, menyendiri di belakang tanpa mandi, dan semakin sering menatap tembok sambil berbicara pada sesuatu yang tidak tampak. Orang-orang mulai tanya, "Pak," ucap Bu Fadilah saat mereka duduk di ruang makan. "Mereka bilang kamu aneh, takut mereka nanti gosipin kita." Pak Haji Jafar hanya tertawa pelan. "Biar saja, lagi pula, kamu juga sudah aneh dari dulu waktu nelpon nomor itu." Bu Fadilah terdiam, ia menunduk. "Kalau bisa diulang, aku nggak akan pencet nomor itu." "Sudah terlambat, Dilah," jawab suaminya dengan suara datar. "Kita sekarang ini bukan cuma jualan, kita bayar sesuatu, entah berapa yang harus dibayar." Sejak itu, suasana toko makin dingin, meski matahari bersinar terang. Tak ada kebahagiaan di antara tumpukan uang dan barang laris. Suara tawa pelanggan hanya terdengar sampai pintu, tidak pernah masuk ke dalam hati. Senyum Bu Fadilah terasa semakin tipis setiap harinya. Ia merasa seperti tinggal dalam kotak kaca yang penuh asap. Setiap malam, suara koin jatuh muncul lagi. Kadang hanya satu, kadang dua. Kadang disertai langkah kecil yang berhenti tepat di depan kamar. Dan ketika sunyi menyelimuti seluruh rumah, suara napas berat terdengar seperti datang dari bawah lantai kayu. Di ujung malam itu, Bu Fadilah berdiri lama di tengah toko yang kosong. Lampu neon menyala remang. Ia menatap rek-rek penuh dagangan, uang yang tertumpuk di laci, dan pintu gudang yang terbuka sedikit. Tak ada suara, tapi ia tahu mereka masih di sana, menunggu, mendengarkan. Dan dalam diam itu, Bu Fadilah sadar, toko ini bukan lagi miliknya sepenuhnya. Ada yang ikut memilikinya, dan mereka tidak akan pergi. Suara koin yang jatuh lagi-lagi terdengar dari rak belakang saat malam sudah larut. Tapi, kali ini, Bu Fadilah tak bergeming. Ia duduk diam di lantai ruang tengah, membelakangi lemari kaca yang sudah mulai berdebu. Tangannya menggenggam erat lengan bajunya sendiri, wajahnya pucat, matanya bengkak karena tak tidur. Di depannya, Pak Haji Jafar berdiri dengan tubuh kaku. Wajahnya juga tak kalah lelah. Mereka saling menatap, tidak bicara cukup lama sampai akhirnya Bu Fadilah membuka mulut. "Pak, aku yang bawa semua ini ke rumah," katanya pelan, nyaris berbisik. Pak Haji Jafar tidak langsung menjawab. Ia menunggu. Waktu toko mulai sepi. "Aku ingat nomor yang dikasih Mbak Marni dulu. Aku telepon orang itu. Namanya Mbah Bungkik. Dia tinggal di belakang pasar. Malam itu, aku datang sendiri," lanjutnya, mata tak berkedip. Suaminya menarik napas dalam. "Jadi, kamu yang mulai semuanya?" Bu Fadilah mengangguk perlahan. "Tapi aku pikir, asal kita nggak ganggu dia,
semua akan baik-baik saja. Pak Haji Ja'far duduk, bahunya turun, wajahnya berat. Aku kira selama ini cuma perasaanku saja yang salah, tapi ternyata memang benar. Aku minta maaf. Suara Fadilah gemetar. Aku juga nggak tahan hidup seperti ini. Untuk sesaat, hanya suara jam dinding yang terdengar. Lalu, perlahan, Pak Haji Ja'far mengulurkan tangan dan menggenggam tangan istrinya. Kita cari jalan keluarnya sama-sama. Malam itu juga, Bu Fadilah menghidupkan ponsel lamanya. Ia mencari kontak yang pernah ia simpan dengan nama tak jelas. Hanya angka. Ia menekan nomor itu dan menunggu. Beberapa detik berlalu, tanpa nada sambung. Lalu terdengar suara berat dan serak dari ujung sana. Kalian datang lagi? Kami ingin berhenti. Tolong, kami ingin lepas dari semua ini. Jawab Bu Fadilah tanpa ragu. Datang malam ini, bawa suamimu. Tapi ingat, tidak ada yang keluar tanpa bayar. Panggilan terputus. Tanpa banyak bicara, mereka bersiap. Tak satu pun dari mereka mengganti baju. Dengan motor tua, mereka berangkat dalam gelap, menyusuri gang belakang pasar yang sudah kosong. Lampu jalan padam, hanya sinar bulan dan lampu motor yang menemani langkah mereka. Gerbang bambu itu masih berdiri. Ilalang makin tinggi. Rumah tua yang sama, dengan dinding kayu lapuk dan bau tanah basah. Mereka mendorong pintu kayu yang mengeluarkan suara lirih berderit. Mbah Bungkik sudah duduk di ruang depan, mengenakan sarung tua dan kain penutup kepala lusuh. Matanya tajam, seperti tidak pernah berkedip. Kalian datang berdua. Bagus, katanya datar. Tapi jangan harap kalian pulang tanpa luka. Pak Haji Ja'far menatapnya tanpa bicara. Kalian mau putus perjanjian, harus ada ganti. Tuyul itu sudah kenyang uang. Sekarang dia haus yang lain. Bu Fadilah menunduk, hatinya terasa ditusuk. Apa yang harus kami bayar? Mbah Bungkik berdiri. Ikuti aku, jangan tanya, jangan berhenti. Mereka mengikuti langkah pelan dukun tua itu ke ruang belakang rumah. Bau dupa menyengat, lantai kayu berderak setiap kali diinjak. Di tengah ruangan sempit, ada tikar pandan, semangkuk air, dan tumpukan kemenyan yang belum dibakar. Duduk bersila, hadap ke utara, perintahnya. Mereka menurut. Mbah Bungkik mulai menggumamkan sesuatu yang tak mereka mengerti. Esap menggapel. Ruangan makin sesak. Tubuh Bu Fadilah bergetar saat merasakan hawa panas dingin mengalir dari lantai. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari balik tembok. Suara itu seperti suara anak tertawa lirih, lalu berubah jadi erangan rendah. Pintu belakang ruang itu terbuka sendiri. Sosok kecil berkepala botak dengan mata merah muncul perlahan dari kegelapan. Tuyul itu tidak bicara, tapi matanya menatap tajam ke arah Pak Haji Ja'far. Mbah Bungkik berhenti membaca. Dia sudah pilih siapa yang dia mau. Bu Fadilah mencengkeram tangan suaminya. Tidak, jangan. Pak Haji Ja'far menoleh, tapi tidak bicara. Wajahnya tenang, seolah sudah tahu dari awal apa itu artinya. Tanya Bu Fadilah gemetar. Perjanjianmu dimulai tanpanya, tapi penebusannya harus dengannya. Jawab Mbah Bungkik. Suara erangan makin jelas. Tuyul itu melangkah pelan, lalu duduk di sudut ruangan, memandang mereka berdua. Kalau kalian masih niat mundur, mulai sekarang, semua yang kalian punya harus ditinggal. Harta, toko, bahkan hak atas rumah kalian. Jiwa pun tak luput, kata Mbah Bungkik dingin. Tapi kalau kamu, suaminya, rela, maka hanya satu yang diambil malam ini. Pak Haji Ja'far menunduk. Lama ia berpikir. Bu Fadilah menggenggam erat tangan suaminya. Air matanya menetes, tapi tak ada yang ia bisa ucapkan. Lalu, suara dari luar ruangan terdengar. Koin jatuh, sekali, lalu dua kali. Mbah Bungkik menyalakan dupa terakhir. Pilih sekarang. Ruangan itu jadi sunyi. Hanya terdengar bunyi napas dan gesekan tikar. Dan malam pun terus berjalan, membawa keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Suasana dalam ruang sempit itu masih dipenuhi asap pekat. Dupa terakhir habis terbakar. Tubuh Bu Fadilah dan Pak Haji Ja'far tetap bersila di tikar. Tapi napas mereka mulai tak teratur. Sejak Tuyul duduk di sudut ruangan, tak ada yang berani bersuara. Mbah Bungkik berdiri sambil memutar-mutarkan sebuah cincin logam kecil di tangannya. Lalu mulai menggumamkan sesuatu yang makin lama makin berat nadanya. Bau kemenyan berubah menjadi lebih tajam. Angin dingin seperti berputar di dalam ruangan. Tanpa arah, tiba-tiba tubuh Bu Fadilah terasa melayang. Kepalanya berat, matanya tak bisa menatap jelas, namun ia sadar penuh. Dalam gelap yang menyelubungi ruang, ia mulai mendengar suara anak kecil menangis, lalu berganti tawa, lalu kembali menangis. Ia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara keluar. Tubuhnya seolah ditarik dari segala arah. Jari-jarinya kaku, dan
perutnya seperti diremas dari dalam. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Pak Haji Jafar merasa dirinya jatuh ke dalam genangan air yang tak berujung. Suhu tubuhnya menurun, napas terasa seperti ditahan paksa. Ia mendengar suara lirih memanggil namanya. Lalu teriakan pendek yang langsung hilang, hening, kemudian muncul suara napas banyak orang mengelilinginya. Meski ia tak melihat siapapun, kepalanya sakit dan ia mulai merasa seperti ditenggelamkan oleh beban yang tak bisa ia lawan. "Pak!" lirih suara Bu Fadilah. Meski tak terdengar oleh siapapun, mereka berdua tenggelam dalam ruang yang bukan nyata tapi juga bukan mimpi. Waktu berjalan aneh, kadang terasa cepat, kadang sangat lambat. Lalu suara Mbah Bungkik terdengar samar, entah dari mana, seperti bergetar dari bawah tanah. Perjanjian dibayar, jangan kembali meminta. Sekejap sesudah itu, semuanya gelap total. Bahkan suara napas sendiri pun tak terdengar. Tidak ada rasa, tidak ada pijakan, hanya kehampaan yang pekat. Hingga akhirnya, perlahan-lahan, kesadaran mereka seperti ditarik kembali oleh sesuatu yang senggater. Mereka terbangun bersamaan dengan tubuh basah oleh keringat. Tubuh mereka terbaring di lantai toko sendiri, bukan di rumah Mbah Bungkik. Tidak ada asap, tidak ada tuyul, dan tidak ada bekas apapun dari malam yang panjang itu. Lampu toko menyala, kipas angin berputar lambat, dan bau kemenyan telah hilang sepenuhnya. Mereka duduk perlahan, saling menatap, belum sepenuhnya percaya. Apa yang mereka alami? Pak Haji Jafar berdiri dan berjalan menuju rak terdekat. Semua barang sembako masih ada. Mie instan masih tersusun, beras masih penuh di karung, dan minyak goreng masih terjejer rapi. Tapi di luar kaca toko, jalanan sepi. Tidak ada satupun pelanggan berdiri di depan. Bahkan suara kendaraan pun tak terdengar. Biasanya jam segini sudah ada ibu-ibu belanja, gumam Pak Haji Jafar menatap kosong keluar. Bu Fadilah berjalan ke meja kasir, membuka laci. Uang masih ada, tapi tidak bertambah. Laci itu diam seperti biasa. Tak lagi terdengar bunyi koin yang jatuh sendiri. Ia mengelus permukaannya perlahan, lalu menutupnya kembali. "Kita sudah bebas?" tanya Bu Fadilah pelan. Pak Haji Jafar hanya mengangguk, tapi wajahnya tidak menunjukkan rasa lega. Ia terlihat seperti orang yang kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka duduk berdampingan di balik meja kasir, tidak bicara cukup lama. Toko yang biasanya ramai kini seolah tertelan sunyi. Tak ada suara pintu dibuka, tak ada tawa pelanggan, tak ada suara Mbak Wati yang menyapa. Hanya angin tua yang terus berputar, menyebarkan udara dingin ke sudut-sudut toko yang tak lagi nyaman. "Aku merasa kosong," ucap Pak Haji Jafar lirih. Bu Fadilah mengangguk pelan. "Aku juga." Mereka tahu tuyul itu tidak lagi ada, tapi mereka juga tahu ada bagian dari hidup mereka yang tidak akan pernah kembali seperti dulu. Kian yang menyelimuti toko kini bukan hanya karena sepi pelanggan, tapi karena sesuatu yang telah menghilang dari dalam diri mereka berdua. Entah apa itu, tapi yang jelas, sejak ritual malam itu, dunia mereka tidak lagi sama. 1 minggu telah berlalu sejak malam ritual itu. Toko sembako milik Bu Fadilah dan Pak Haji Jafar tetap buka seperti biasa. Namun hari-hari berjalan lambat, nyaris tanpa denyut. Pintu toko tak lagi terbuka lebar, hanya sedikit tergeser. Cukup untuk menyambut 1-2 orang pembeli yang datang sekadar beli sabun atau 1 bungkus rokok. Rak-rak tak lagi terisi penuh seperti dulu. Bahkan debu mulai menempel di sudut-sudut etalase kaca yang jarang disentuh. Pak Haji Jafar duduk hampir sepanjang waktu di bangku kecil dekat pintu masuk. Tangannya menggenggam tasbih tapi by Berniat. Matanya kosong, menatap jalan depan toko yang sepi. Jika diajak bicara, ia hanya mengangguk atau menjawab pendek. Kadang, matanya tiba-tiba basah tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, Bu Fadilah lebih banyak di dalam. Ia berusaha menyibukkan diri, menyapu lantai, menyusun ulang barang-barang, membersihkan rak yang tak kotor, tapi semuanya hanya seperti gerakan tubuh yang tak punya tujuan. Pikirannya tetap tertambat pada suara yang dulu datang dalam diam. Suara kecil, renyah, dan sering muncul di sela kesunyian. Sekarang, suara itu hanya tinggal bayangan samar. Namun, di malam-malam tertentu, ketika angin menyusup dari celah ventilasi, ia merasa suara itu masih ada, seperti mengintai dari balik lemari. "Toko Bu," suara Pak Haji Jafar terdengar lemah dari depan. Bu Fadilah menoleh. Suaminya berdiri, menggenggam pintu kayu. "Kalau sepi terus begini, mending tutup saja," gumamnya. Ucapan itu tidak dijawab. Bu Fadilah hanya menunduk. Tangannya meremas kain lap di pangkuan. Ia tahu,
Bukan hanya tokonya yang kosong, hatinya pun demikian. Malam harinya, setelah semua lampu dipadamkan, Bu Fadilah duduk sendiri di ruang belakang. Ruangan itu pernah menjadi tempat mereka menyimpan barang dagangan yang paling laris. Sekarang hanya ada rak kayu kosong dan satu kursi plastik tua. Ia duduk diam cukup lama, memandangi dinding yang retak, mendengarkan suara kipas angin tua di atas kepala. Langit malam di luar gelap, tanpa suara. Bahkan suara jangkrik pun enggan terdengar. Tiba-tiba, dari era rak, terdengar bunyi lirih. Seperti ada koin kecil yang jatuh pelan. Bu Fadilah mendongak cepat. Matanya langsung mengarah ke lantai. Tidak ada apa-apa. Ia berdiri perlahan, menatap setiap sudut. Hatinya berdebar, tapi tubuhnya tidak bergerak. Bukan karena takut, tapi karena pasrah. Jika memang suara itu nyata, maka itu adalah bagian dari apa yang telah ia pilih. Jika tidak nyata, maka itu hanya sisa dari luka batin yang belum sembuh. Tak lama kemudian, Pak Haji Jafar datang menyusul. Ia berdiri di ambang pintu. Diam beberapa saat sebelum berkata pelan, "Kamu dengar juga?" Bu Fadilah mengangguk, tapi tidak menjawab. Mereka berdua duduk berdampingan di lantai dingin. Tak bicara, tak menyentuh apapun. Hanya duduk dan membiarkan malam mengurung mereka dalam diam yang aneh. Setelah cukup lama, Pak Haji Jafar membuka suara. "Aku masih mimpi tangan kecil itu, Fadilah. Kadang menarik kakiku, kadang cuma berdiri di pojok kamar sambil senyum. Tapi, aku nggak takut, aku cuma capek." Bu Fadilah menatapnya, lalu berkata pelan, "Aku juga masih dengar suara, tapi aku tahu semuanya udah selesai. Kita memang bebas, tapi mungkin kita nggak bisa pulih." Mata Pak Haji Jafar mulai basah, menunduk dan memejamkan mata. "Kita yang pilih jalan itu. Aku nggak salahin kamu. Aku juga salah karena diam waktu kamu butuh." Bu Fadilah menatap ke depan. Rak kosong itu seperti lubang besar di depan mereka. Tidak berisi, tapi berat. Lama kemudian, ia menarik napas dalam-dalam. "Andai bisa ulang, aku akan tetap pilih sabar. Tapi sekarang, kita tinggal jalanin saja. Tanpa berharap, tanpa menyesal." Suaminya mengangguk, lemah. "Iya, barangkali memang ini harga dari sesuatu yang pernah kita ambil." Malam makin larut. Tak ada suara lain selain kipas tua yang berderit. Dan dalam diam itu, mereka akhirnya paham. Kebebasan memang mereka dapatkan. Tapi jiwa mereka sudah bukan lagi seperti dulu. Sesuatu telah pergi, dan tak akan kembali. Dan, di dalam ruang belakang, yang kosong itu, keduanya hanya bisa duduk, saling diam, menanggung satu luka yang tak akan sembuh. Tapi harus tetap dijalani. Tanpa suara, tanpa ampun. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga cerita ini bukan cuma meninggalkan rasa takut, tapi juga menyisakan makna. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami tetap semangat menyajikan kisah-kisah yang jarang terungkap. Ingat, apa yang terdengar seperti fiksi bisa jadi pernah terjadi di sekitar kita. Sampai jumpa di malam berikutnya, sahabat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.